Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusan, dilancarkan segala rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini admin akan kembali menginformasikan atau sekedar mengulas berkaitan dengan proyek cryptocurrency paling fenomenal pada abad ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan Pi Network Coin. Nah, di sini admin mencoba untuk memasuki sekedar informasi ya, atau sekedar info di dalam coinmarketcap.com. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjungi. Dan untuk proyek-proyek cryptocurrency yang sudah terdaftar di CMC, nah terutama di sini ya, tentu saja di sini bisa dikatakan memiliki reputasi yang sangat bagus atau cukup bagus ya. Karena di sini untuk coinmarketcap.com memang yang paling terkenal di dunia cryptocurrency. Dan di sini itu banyak sekali jumlahnya untuk koin-koin cryptocurrency ataupun token-token. Jumlahnya itu bisa dikatakan lebih dari 10.000 jenis koin. Dan bahkan setiap hari itu ada proyek blockchain yang baru lahir dan proyek koin-koin ataupun token-token baru yang terus bermunculan. Nah, kemudian di sini untuk Pi Network sendiri ya, di sini pihak core team sama sekali masih berfokus dalam dua aspek, yaitu dalam masalah KYC massal, algoritma KYC, kemudian juga berfokus dengan para semacam developer atau berfokus dalam masalah aplikasi ekologi ya, untuk mengembangkan ekosistem utility. Dan untuk apa nanti proyek Pi Network itu bisa digunakan, intinya koin Pi itu harus memiliki semacam ekosistem ya. Jadi nanti koin-koin yang rekan-rekan kumpulkan itu digunakan untuk membayar apa, untuk transaksi seperti apa, dan di mana kemudian, dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan ekosistem. Jadi ketika suatu koin memiliki semacam ekosistem atau proyeknya itu memiliki ekosistem tersendiri ya, itu bisa dikatakan proyek yang cukup bagus ya. Dan itu juga bisa dikatakan cryptocurrency yang memiliki manfaat. Nah, mungkin kurang lebih sedikit itu saja. Kemudian di sini sekali lagi pihak core team itu sama sekali masih menyangkal atau menyanggahnya ya, bahwa Pi Network yang asli itu masih belum terdaftar di bursa manapun. Kemudian di sini dalam CMC Coin Market Cap yang memiliki reputasi bagus, nah di sini juga sudah memunculkan proyek Pi Network ya. Meskipun di sini harganya merupakan harga IOU, artinya di sini untuk pihak core team, nah di sini sedang duduk-duduk manis sambil ngopi, sambil mengerjakan semacam tugas-tugas mereka. Dan tahu-tahu secara otomatis untuk Pi Network sudah viral di luaran sana. Bahkan dalam bursa-bursa seperti Huobi, kemudian juga ada OKX dan lain-lainnya. Dan dalam CMC juga ikut melistingkan proyek koin Pi Network ini. Kemudian di sini kalau admin lihat ya, ini sebenarnya bisa menjadi semacam dua sisi keuntungan ya. Dan Picoin itu sudah semakin dikenal karena sudah berada dalam coinmarketcap.com. Kemudian di sini kalau kita lihat dalam updating informasi harga yang terbaru, harganya itu masih belum muncul harga yang nyata. Dan di sini 314.315, kemudian titik ya. Intinya di sini, nah di sini itu sekitaran 314.315. Kemudian di sini titik-titik ini nanti berapa ya nolnya, apakah 1, apakah 10, ataukah berapa, nanti rekan-rekan bisa tulis dalam kolom komentar sekedar memperdeteksi. Nah, kita coba untuk mengulas lebih lanjut lagi ya dalam CMC. Nanti rekan-rekan juga bisa mengunjunginya karena di sini cukup mantap sekali ya. Nah, di sini proyek-proyek yang sudah terdaftar di sini tentu memiliki reputasi yang bagus. Kemudian di sini juga ada bagian statistik berita masyarakat tentang, kemudian juga ada marketnya. Nah, kemudian di sini juga ada berita tentang koin Pi. Kita coba cek tentang berita untuk koin Pi ya. Dan di sini kita coba lihat informasi. Nah, di sini untuk berita daripada koin Pi dalam CMC coinmarketcap.com, kemudian di sini juga dalam crypto.news ya. Nah, di sini informasinya Bitcoin diam pada hari Pi karena pengguna menunggu peluncuran open mainnet. Kemudian informasi di sini dikutip tanggal 14 Maret ya, pada hari Pi yang pertama. Kemudian di sini juga nanti kita tinggal menantikan untuk hari Pi yang kedua. Dan di sini juga untuk para pioner semuanya itu memang menantikan proyek ini agar segera open mainnet. Artikel ini ditulis oleh Ankis Jain. Nah, di sini pada hari Pi yang pertama. Kemudian disebutkan apakah Bitcoin merupakan inovasi atau strategi pemasaran yang cerdas. Kemudian di sini juga disebutkan dan akan dijelajahi oleh
daripada artikel di sini ya. Dan kita akan menjelajahi kontroversi seputar jaringan Pi atau Pi Network, dan juga membongkar status perdagangannya dan mencoba menjawab pertanyaan yang membara. Apakah benar Bitcoin itu sah atau hanya kebetulan saja? Nah, tentu saja di sini juga berdasarkan semacam analisa-analisa dari saudara penulis yang ada di sini ya. Kemudian di sini kita disuruh untuk membayangkan mata uang digital yang dapat ditambang di perangkat seluler tanpa perangkat keras khusus atau konsumsi energi yang berlebihan. Kedengarannya itu mengubah permainan, bukan? Nah, itulah yang diklaim oleh Coin Pi Network. Dibuat dalam Stanford ya, Universitas Stanford. Kemudian di sini anehnya Coin Pi masih dalam pengujian beta, namun harga dan volume perdagangannya muncul di platform cryptocurrency utama, termasuk dalam CoinMarketCap, kemudian di Binance juga ada, dan dalam Coinbase juga ada ya. Jadi di sini kalau rekan-rekan lihat ya, memang kalau di Binance itu juga sudah ada atau sudah ada nama Pi Networknya. Kemudian untuk yang di Coinbase, admin sendiri masih belum melacaknya ya. Kemudian untuk yang dalam CMC di sini sudah sangat familiar dan sangat terkenal sekali. Kemudian selain itu, beberapa individu juga mengklaim telah mengumpulkan sejumlah besar koin Pi dan menawarkannya untuk dijual di dalam bursa-bursa tertentu. Kemudian di sini Food telah mencapai ketinggian baru dengan beberapa pengguna. Twitter mengklaim salah satu koin Pi menjadi, nah di sini 4 miliar ya rekan-rekan, atau di sini 4 miliar ya, lebih dari 10 kali harga Bitcoin saat ini. Apakah di sini tidak edan, tidak? Nah, ini sangat mantap sekali rekan-rekan. Jadi koin Pi yang rekan-rekan tambang harganya 10 kali lipat daripada harga BTC ketika memang harganya itu menembus 4,8 miliar ya. Kemudian di sini apa itu Bitcoin dan apa kegunaannya? Nah, di sini jaringan Pi mengklaim untuk mengizinkan pengguna menambang mata uang digitalnya. Kemudian Bitcoin menggunakan ponsel. Kemudian di sini karena jaringan Pi menggunakan algoritma konsensus berdasarkan kepercayaan sosial, daripada kekuatan komputasi konsumsi energi yang terkait dengan penambangan jauh lebih rendah daripada cryptocurrency tradisional. Kemudian mengapa jaringan Pi itu dikembangkan ya? Kemudian menurut core team di balik proyek, tujuannya adalah untuk menciptakan mata uang digital yang terdesentral, inklusif, dan dapat diakses oleh semuanya orang, terlepas dari keahlian teknis atau sumber daya keuangan mereka. Jadi di sini ada tujuan yang sangat bagus sekali, tujuan yang bisa dikatakan ya tujuan yang cukup mulia daripada Tuan Dr. Nicholas Kokkalis dan core team ya, agar orang-orang biasa, orang-orang awam bisa menikmati daripada blockchain, proyek blockchain, menikmati cryptocurrency, yang mana untuk Bitcoin untuk saat ini memang mustahil dinikmati oleh orang-orang kalangan kelas bawah karena harganya sudah sangat tinggi dan cara mainnya juga sangat ribet dan sangat boros energi. Dan core team atau Dr. Nicholas memang salah satu sosok penting ya dalam hal smart contract ya kalau kita lihat. Nah, di situ juga merupakan salah satu dokter atau doktor ya, dokter PhD. Kemudian tim membayangkan masa depan di mana Bitcoin dapat digunakan untuk transaksi sehari-hari seperti membeli bahan makanan atau membayar tagihan tanpa perantara atau tanpa biaya. Perdagangan Pi di bursa cryptocurrency ya, Bitcoin telah memicu diskusi hangat di platform sosmed seperti di Reddit, di mana pengguna dapat memperdebatkan apakah mata uang tersebut merupakan peluang investasi yang berharga atau hanya sekedar scamming ya. Intinya di sini ketenaran dan kepopularan Pi Network itu juga bisa dikatakan sangat mendunia, dan di sini dalam berbagai macam platform media sosial seperti Twitter, Reddit, Instagram, TikTok, dan lain-lain mungkin juga sudah banyak yang mengenal tentang Pi Network. Kemudian yang pasti rekan-rekan jangan sampai mengeluarkan uang untuk proyek yang satu ini ya. Nah, kita main gratisan saja, dan kita memang masih dilarang untuk melibatkan mata uang fiat dalam fase enclosed mainnet. Jadi sebenarnya kalau rekan-rekan mengetahui daripada apa yang disampaikan perkembangan daripada core team, tentu di sini sangat positif ya, tidak ada yang dirugikan sama sekali karena sama sekali masih belum bisa berinvestasi. Dan untuk rekan-rekan yang membeli koin Pi atau dalam bentuk mata uang fiat ya, itu akunnya malah dibekukan. Nah, ini kan kalau kita lihat memang benar-benar proyek yang cukup maknyos sekali ya. Kemudian di sini rekan-rekan juga bisa melihat tujuan daripada pihak core team, yang mana di situ sangat mantap sekali agar sebanyak-banyaknya orang bisa menikmati cryptocurrency Pi Network. Kemudian di sini juga ada beberapa orang ya dalam komunitas di sosial media di Reddit. Nah, di sini ada yang mengklaim menjual 1000 koin Pi dengan harga sekitar $45 untuk satu koin Pi-nya ya. Ini sangat mahal sekali kalau kita lihat.
Kemudian di sini juga banyak sekali rekan-rekan kita mungkin yang tergiur dan lain-lain. Nah, saya pastikan di sini ya kita main aman-aman saja. Dan untuk daripada harga yang terutang, harga IOU, kemudian di sini juga beberapa waktu yang lalu pernah saya bahas, saya ulas berkaitan dengan Justin Sun yang juga telah menyerok koin Pi sebanyak-banyaknya, yang mana di situ juga digadang-gadang pada tanggal 14 Maret atau hari Pi yang pertama akan open mainnet. Ternyata masih belum open mainnet ya, atau pada bulan Desember kemarin. Kemudian di sini koin-koin yang terkumpul, nah di situ adalah mungkin bisa dikatakan juga bisa membentuk harga IOU ya. Nah, kemudian di sini kalau kita bahas sangat panjang sekali rekan-rekan, dan yang paling penting di sini adalah untuk rekan-rekan yang terus menambang Pi Network. Intinya Pi Network Coin itu bukan proyek abal-abal, bukan proyek kaleng-kaleng, dan di sini sudah komunitasnya itu sangat besar sekali ya. Dan semoga saja Pi Network itu memang benar-benar legit dan benar-benar bergizi tinggi ke depannya setelah memasuki fase open mainnet. Sekian dan terima kasih.